Bukan orang muda menjadi contoh untuk menebang dan membakar. Mencintai lingkungan sekitar, membangun relasi, supaya alam tidak menjadi marah dengan kita, dan musim hujan seperti ini banjir tidak berkesudahan, tanah longsor juga menakutkan, dan yang lain-lain lagi. Jangan kita hanya biasa beli-beli saja. Tanam sendiri, olah sendiri, makan dari hasil keringat sendiri. Bila perlu memperoleh uang dari pekerjaan tangan kita sendiri. Ada. Orang muda Katolik Kota Pon? Ada. Sekali lagi, orang muda Katolik Kota Pon? Ada. Terima kasih, silakan duduk. Kata Yesus kepada pemuda yang kaya raya itu, Termana, coba siapa bisa masih ingat nas kitab suci itu kalimatnya? Yesus bilang apa untuk pemuda yang kaya raya itu? Hanya itu saja, kalau itu sudah satu materi sudah habis. Doni, tinggalkan kekayaanmu dan Yesus berkata kepada orang muda itu, Yesus berkata kepada pemuda kaya itu, tinggalkan kekayaanmu dan ikutlah aku. Apa yang menjadi kekayaan pemuda itu kalau begitu? Pertanyaan yang kedua. Kenapa Tuhan Yesus suruh tinggalkan kekayaan? Padahal kalau pemuda itu bawakan Tuhan Yesus kaya. Kalau begitu apa yang menjadi kekayaan pemuda itu? Iman, keluarga. Masih ada yang lain? Tapi kalau dia tinggalkan iman, bagaimana dia ikut Yesus? Keluarga oke, berarti iman. Harta, kedua keluarga, harta, apa lagi? Sebenarnya apa yang menjadi kekayaan pemuda itu sehingga Tuhan Yesus suruh tinggalkan kekayaanmu dan ikutlah aku? Kedudukan, oke, apa lagi? Biasanya kedudukan itu membuat orang menjadi sombong. Inilah kekayaan pemuda yang sesungguhnya. Orang muda itu sering merasa diri sombong karena dia kuat, dia kekal. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tinggalkan segala kekayaanmu itu dan ikutlah aku. Mari kita ikuti Yesus sebagai pemuda yang luar biasa, yang menjadi suri teladan sekaligus juru selamat untuk kita sekalian. Selamat malam. Malam luar biasa, tetap semangat. Sekian penyampaian materi saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ini karena banyak pengalaman juga di era digital. Kita tadi relasi dengan sesama. Nah, kita kaum muda ini biasanya duduk di lingkar itu pegang HP seperti yang tadi kakak kita ini Julius paparkan materinya. Biasanya saat kita duduk, laki-laki biasanya gelas berjalan itu harusnya cerita. Tapi kita masih marah karena semua ada pegang HP. Nah, masalah yang kita selesaikan untuk menghadapi situasi seperti itu apa saja? Hanya solusi yang kita hadapi. Baik, itu pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Yunus. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Kak Yunus. Apa yang kita harus buat? Solusi apa yang kita perlu buat supaya itu tidak terjadi? Bijak menggunakan. Bijaksana dalam menggunakan setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketika pada waktunya kita gunakan, kita gunakan. Ketika bukan waktunya, kita hentikan penggunaannya. Bijak dalam menggunakan alat-alat itu. Bijak itu bukan berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh juga tidak bisa, karena memang kita zaman ini seperti itu, kita dituntut. Seperti saya saja kalau mengajar sudah tidak bisa pakai laptop lagi, katanya mau dipecat. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan itu, tapi kita bijak menggunakan pada waktu yang tepat. Jangan pada waktu kumpul-kumpul kita pakai HP untuk omong dengan HP. Lalu teman yang ada di samping buat apa? Menemani kita untuk bermain HP. Kalau semua orang yang ada di dunia ini seperti itu, apa yang ada di dalam benak kita? Relasi menjadi rusak. Manusia-manusia di dunia ini hanya ada manusia-manusia egois yang sudah tidak memiliki rasa peduli kepada sesamanya, apalagi alam sekitarnya. Bijak dalam menggunakan, selektif. Kita bisa memilih waktu yang tepat, waktu yang mana boleh kita pakai dan waktu mana kita harus lepas HP. Mungkin karena pertanyaan tentang ini saya perlu menyampaikan bahwa kebiasaan kita yang sudah menganggap HP itu segala-galanya, akhirnya yang seharusnya kita sampaikan kepada Bapak dan Mama, kita tidak ngomong lagi. Kita mengeluh di HP. Apakah HP bisa menjawab keluhan kita? Saya punya anak di rumah yang, Mama tidak usah main di FB. Ya, terima kasih kalau itu peringatan dari anak-anak. Nanti Mama ikut yang lain saja, kami ajar Mama untuk yang itu saja. Ya, terima kasih kalau Mama ada waktu dan kalau tidak sibuk. Itu saya mau katakan begini, zaman sekarang ini orang-orang muda lebih suka mengeluh di dalam HP-nya daripada pergi kepada bapak dan mamanya, kepada kakak dan adiknya, lalu menyampaikan komunikasi lisan, kedekatan hatinya dengan orang tuanya. Sulit dilakukan, dan itu kita alami semua, baik kami yang membina anak-anak dalam keluarga maupun kehidupan orang-orang muda di dalam keluarga dan bersama orang muda yang lain. Solusinya adalah kita bijak, kita selektif, bisa memilih. Kan ada dampak positif, ada dampak negatif, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Bawa yang ke dalam dirimu itu pengaruh positifnya. Renungan di dalam misa pembuka, sampai kita lupa ngomong dengan Bapak dengan Mama. Apakah kalau kita mengeluh kepada HP lalu HP menjawab? Saya pernah diberi nasihat oleh seorang pastor begini. Ibu sebagai ibu rumah tangga, hidup bersama dengan anak-anak, tolong kontrol mereka pegang HP itu. Kalimat-kalimat yang mereka bawa tulis di alam maya, di dunia maya, supaya dikontrol. Jangan biasakan mereka memakai FB, memakai apa lagi yang tadi Om Romo ngomong sedikit nama sebagai tempat untuk mengeluh. Masih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama panjang saya Siti Donisia Maidmana. Terserah Tok dan Tata mau panggil apa, yang penting tidak keluar dari 3 kata nama saya ini. Baik, pertanyaan saya, sekarang ini kan semangat orang muda mulai kurang, terutama ketika kegiatan-kegiatan di gereja, misalnya kayak perayaan-perayaan besar Natal atau Paskah, biasa orang-orang muda semangatnya kurang. Orang muda jalannya di belakang-belakang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan kembali semangat orang muda dalam hubungannya dengan membangun relasi yang sehat? Terima kasih. Luar biasa. Semangat orang muda itu memang sebenarnya seharusnya tetap menyala-nyala. Tetapi di lain waktu, seiring berjalannya waktu, kesibukan-kesibukan, pengaruh yang lain membawa dia terseok-seok sampai tidak bersemangat lagi. Apa yang harus dibuat? Ini latihan kepemimpinan tingkat dasar.
Saya balik bertanya, kalau Kakak Doni seorang pemimpin, sebagai pemimpin OMK misalnya, orang yang mengerti, buat apa itu sebenarnya supaya dia bisa aktif? Oke, ya. Kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang miliknya orang muda. Kegiatan-kegiatan positif yang miliknya orang muda. Mau kegiatan bentuk apa orang muda silakan rancang. Saya senang dengan adanya kegiatan latihan ini, kita dilatih untuk merancang bagaimana melakukan suatu kegiatan. Oh, nanti kali yang berikut kurangnya waktu kali pertama ada di sini, kita perbaiki. Komunikasi, konsultasi, dan konsolidasi itu sangat penting. Komunikasi, kita buka komunikasi antar satu dengan yang lain. Mungkin juga Kakak Doni melihat itu hanya penuh curiga, dekatkan diri kepada dia, bangun relasi yang positif, katakan kepada dia bahwa kita perlu dia, kita berada di pihak dia, bukan kita berada di pihak kita. Kalau kita berada di pihak kita, dia menganggap kita mempersalahkan dia. Ya, sebagai orang yang ini pasti mengerti maksud saya. Ketika dia seperti itu menjauh, kita berada di pihak dia, kita dekati dia dan katakan apa yang sesungguhnya dia alami, bawa dia kembali ke dalam kelompok kita. Ya, kita merangkul. Kalau kita pemimpin, kita merangkul. Kita perlu merangkul mereka yang hilang. Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalkan 99 yang ada dan carilah satu yang hilang. Dan itu yang sulit kita buat, masih ada 99 sama cari satu. Buang energi, buang waktu. Kita merangkul, kita dekati. Kita ciptakan kegiatan-kegiatan yang positif yang memberi semangat untuk kaum muda. Seperti saat ini, bagus. Ya, saya senang juga ketika mendengar bahwa sudah merancang, sudah mengatur jadwalnya. Nanti perlu evaluasi. Apa yang kurang diperbaiki, ditingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang, supaya semua yang kurang beres akan menjadi beres. Dengan tidak aktifnya mengikuti kegiatan orang muda itu, saya di kampung Kotafon itu ketua lingkungan, saya sangat merasakan kepala pusing ketika mengurus orang muda untuk dia aktif mengikuti KOR. Sangat berat. Sangat berat ketika saya menyampaikan bahwa orang muda malam ini, orang-orang tua latihan KOR harap sebagai orang muda yang ada di lingkungan itu adalah anggota umat lingkungan itu hadir mengikuti KOR. Tak ada satu yang datang. Kalaupun ada ya 2 orang, 3 orang yang setia-setia dong. Ini adalah teguran. Sentilan saya ini supaya nanti semangat Natal itu kelahiran baru. Nanti mudah-mudahan bulan depan kalau latihan KOR di Kotafon, OMK dong ada ikut latihan. Kalau kita analogikan yang tadi disampaikan oleh Kaki Bos bahwa relasi antara Tuhan, antara kita dengan manusia, maka dengan sendirinya menghadirkan kita berrelasi dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita berrelasi dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kita berrelasi atau berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita menemukan kembali diri kita melalui doa atau melalui renungan-renungan lainnya. Yang kedua adalah relasi kita dengan alam dan juga relasi kita dengan sesama. Saya ibaratkan, saya analogikan ketiga hal tersebut sebagai ketiga tungku. Bagaimana ketiga tungku ini bisa menopang hal-hal atau tacu, pokoknya apa masakan apa saja yang kita ramu di situ, bumbu yang di dalamnya ada bumbu dan lain sebagainya, supaya kita cicip bersama. Jadi kalau kita analogikan itu, berarti bahwa kalau kita berrelasi dengan Tuhan, kita berrelasi dengan sesama, dan juga kita berrelasi dengan alam sekitar, maka dengan sendirinya apa yang kita harapkan, kendala-kendala apa yang kita temukan dapat kita hadapi dengan baik. Sehingga salah satu otak kita dari Ceko, salah satu sastrawan Ceko pernah membilang Kundera bahwa kita sebenarnya terperangkap dalam satu perangkap imagologi.
apa itu perangkap imagologi. Itu adalah satu terminologi untuk membesar-besarkan sesuatu, tetapi di dalamnya keropos. Sehingga tadi di dalam khotbahnya Kakak Ron Frankie yang mengatakan bahwa lihatlah ke dalam diri sendiri, jangan lihat kisinya. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator, sebagai penutup. Terima kasih kepada Kakak Bios mewakili OMK, pengurus dan juga panitia. Kami menyampaikan limpah terima kasih banyak. Mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah bersedia mendengarkan materi ini, dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman seksi acara.